الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din al-ayat. Ibu-ibu serta bapak sekalian, jamaah pengajian Senin Kamis Masjid As-Sabirin yang senantiasa dimuliakan Allah. Alhamdulillah, limpahan rahmat dari Allah senantiasa diberikan kepada kita semuanya, sehingga pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup seperti kemarin saya katakan, dan yang mahal itu dan kita pagi ini masih diberikan kesempatan hidup dan apa dannya itu? Dan beragama Islam itu yang mahal. Pagi ini masih banyak orang hidup tapi belum tentu Islam. Makanya saya katakan dan kita Islam. Oleh karena itu pegang teguh Islam ini sebagaimana pesan Allah, wala tamutuna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati kecuali tetap dalam keadaan beragama Islam, ya. Ini pesanan dari Allah. Siapa yang mengabaikan pesanan itu neraka tempatnya. Tapi siapa yang berpegang teguh pada pesanan Allah itu dijamin surga. Baiklah, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin. Kita awali kajian pagi hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu serta bapak sekalian yang saya hormati, yang dirahmati Allah, kita orang Islam, kita beragama Islam itu enak. Enaknya di mana? Kalau kita akan melakukan sesuatu itu harus diketahui ilmunya. Allah melarang kita mengerjakan sesuatu tanpa ilmu. Norobontek, ikut-ikutan, dilarang. Itulah enaknya Islam, itulah indahnya Islam. Jadi orang Islam itu harus berilmu. Dengan ilmu itu orang Islam akan berbuat dengan benar. Dengan ilmu itu orang Islam akan berbuat mudah. Urusan dunia kalau ilmunya tidak diketahui, ya angel. Apalagi urusan ibadah, urusan agama. Maka ilmu, karena pentingnya ilmu, ibu bapak, bagaimana kedudukan menurut ilmu menurut Islam? Hukumnya wajib. Thalabul ilmi, ya. Menuntut ilmu itu wajib bagi mukmin maupun mukminat. Bagi hukumnya wajib, bukan sunnah, apalagi mubah. Jadi menuntut ilmu menurut agama Islam hukumnya wajib. Apa manfaatnya kalau kita menuntut ilmu? Apa manfaatnya kalau kita menuntut ilmu? Ya kita menjadi orang berilmu. Menuntut ilmu berarti dapat ilmu itu dunia. Manfaat akhirat, Rasulullah bersabda, siapa yang datang ke majelis untuk menuntut ilmu, Allah memudahkan jalan menuju surga. Jaminan dari Allah. Oleh karena itu
Berbahagialah ibu bapak yang kalau kita masih diberikan kemudahan oleh Allah, kemampuan oleh Allah menghadiri majelis seperti ini, karena Allah menjanjikan akan dimudahkan jalan menuju surga. Adapun kemanfaatannya di dunia, kalau kita ini berilmu, mudah berbuat, itu mudah. Contohnya ibu yang masak, nek karo ilmu nih akan masak apa, bingung apa bunggune, bingung ya. Tapi kalau ngerti ilmunya, oh iki ditambah iki, tambah iki, tambah iki, dan seterusnya. Ilmu. Kemudian dikaitkan dengan ibadah, gampang-gampangan. Saya ambil contoh yang sepele saja ibu bapak. Tayamum nek karo ilmu nih ya napa? Tayamum itu kan cuma itu tok, muka, punggungnya tangan kanan ini sama tangan kiri, sudah. Nggak sampai nang sikut, nggak sampai nang mata kaki dan seterusnya. Nek ngerti ilmu nih, makanya balik lagi ilmu. Urusan yang lebih lagi, ibu bapak, maaf. Muhammadiyah sudah membuat pemberitahuan. 1 Ramadan, 1 Syawal, 10 Zulhijjah. Sudah baca ya? Maklumat dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Kemarin Jawa Pos memuat ada kemungkinan berbeda dari tiga-tiganya itu. 1 Ramadan insya Allah berbeda, 1 Syawal insya Allah berbeda, 10 Zulhijjah insya Allah berbeda. 8 lembaga penerbangan antariksa nasional sudah menerangkan menurut penelitian hisab yang dilakukan Muhammadiyah itu sudah tepat. 8 loh ini yang ngomong Jawa Pos kemarin. Menurut penelitian, menurut ilmu dengan dalil Quran, hisab yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu benar. Tetapi Nahdlatul Ulama dan juga pemerintah dalam hal ini beda jalan. Muhammadiyah menggunakan apa? Metode apa? Hisab. Ada dalilnya? Ada. Kok le ngawur? Kok le kira-kira? Sementara Nahdlatul Ulama gunakan cara apa? Ru'yat. Napa ru'yat niku? Melihat. Dalam ru'yat, dalam melihat ada aturannya juga. Bulan tidak akan bisa dilihat oleh mata telanjang walaupun sudah di atas hilal, kalau belum di atas 3 derajat. 3 derajat itu siapa yang menentukan? Tidak ada dalile, tidak ada hadis. Nah, jadi jangan kaget kalau Anda ada kemungkinan berbeda. Dimuat Jawa Pos kemarin, Pak Clipping punya saya. Awal Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha berpotensi berbeda. Masyarakat pada umumnya menunggu hasil sidang isbat. Sidang isbat yang diselenggarakan oleh Kemenak atau Menteri Agama itu mengundang petugas-petugas ru'yat itu, lapor semuanya. Ketok, gak ketok. Ketok, gak ketok. Gak ada yang ketok. Karena semuanya mengatakan gak ketok,
Maka akhirnya belum diputuskan tanggal itu. Kenapa gak ketok? Karena harus dilihat dengan teropong yang canggih dan posisinya harus di atas 3 derajat. Itu bedanya. Tapi ibu bapak gak usah ribut. Sing ngono-ngono, sing ngene lana a'maluna walakum, bagiku amalanku, aku gunakan metode hisab. Dalilnya ini surat Yunus ayat 5 dan seterusnya itu. Adapun sampean gunakan ru'yat monggo. Adapun sampean mengikuti hasil sidang isbat monggo. Tapi hasil sidang isbat yang dilakukan oleh pemerintah tidak mempunyai hak untuk mengharuskan masyarakat mengikuti keputusan itu. Jadi Muhammadiyah tidak harus mengikuti sidang isbat, tidak harus mengikuti hasil sidang isbat. Muhammadiyah dengan dalil Quran dan dengan ilmu yang mumpuni, yang cerdas, sudah menetap sendiri. Ingat kejadian tahun yang lalu itu ya, ada dari 8 yang ngomong ndak enak, Muhammadiyah itu butuh karo pemerintah tapi kok ndak nurut pemerintah gitu ya. Akhirnya digeruduk, parani nang omahe karo arek-arek, gak wani nemoni. Ndak salah, sekarang sudah diberhentikan itu dari 8. Itulah pentingnya ilmu. Jadi kalau ilmu itu sudah dikuasai, ibu, enak. Katakanlah kalau kita tahu, oh sebentar lagi Ramadan, saiki wis ngresiki masjid, wis dicet, wis sembarang kalir, sudah disusun jadwal penceramah mulai hari pertama sampai, karena apa? Sudah tahu jadwalnya. Dari mana bisa tahu? Quran memberitahu, ada ilmunya. Nah, begitulah tentang ilmu. Maka sekali lagi, jangan kita itu hanya melok tok. Itulah indahnya Islam. Orang Islam jelas. Dan janganlah kamu mengikuti, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mengerti ilmunya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati pasti akan dimintai pertanggungjawaban. 17:36. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan pikiran semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Itulah nikmatnya menjadi orang Islam. Jangan kamu mengikuti sesuatu itu urusan dunia, ya, sesuatu urusan agama lebih-lebih. Jangan cuma melok-melok tok. Nah, lupa lah, orang-orang begitu Pak, kebanyakan. Jangan kamu terpengaruh dengan kebanyakan orang. Nah, walaupun banyak belum tentu benar. Walaupun sedikit juga belum tentu benar. Yang dikatakan benarnya bagaimana? Yang ada dalilnya dari Al-Quran atau As-Sunnah. Sedikit kalau ada dalilnya, itulah kebenaran. Maka di samping 17:36, tolong surat 6 116. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang yang begini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka, dan mereka hanya membuat kebodohan. 3 poin penting di ayat itu. Jika kamu mengikuti kebanyakan orang-orang di muka bumi ini, niscaya 1, disimak lagi Qurannya, 1, mereka pasti akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. 2, yang mereka ikuti hanyalah persangkaan belaka, tidak ada dalile. Yang ketiga, dan mereka hanyalah berdusta. Makanya ibu jamaah SNK yang saya hormati, yang dirahmati Allah, jangan terpengaruh dengan banyaknya orang. Kalau tidak ada satu dalil yang benar,
Jangan gampang untuk ikut. Dua ayat cukup. 2 ayat cukup. Seperti saya katakan, nikmatnya menjadi orang Islam itu. Jadi melakukan sesuatu dengan dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Baik, ya Pak, saya hormati. Lembaran ini supaya ada gunanya saya ambil sedikit. Fotokopi ini supaya ada gunanya saya ambil sedikit. Saya cuplik saja sedikit. Judulnya memang begitu. Mana dalilnya beribadah ke gereja hari Minggu? Dalilnya itu. Tetapi sesungguhnya yang lebih penting dari isi itu nanti bisa dibaca di rumah. Ibu, Bapak, perintah ibadah bagi orang Yahudi, orang Nasrani itu bukan hari Minggu. Hari apa? Sabtu. Sabtu. Quran menerangkan. Loh, jadi yang namanya Kristologi itu ya Qurannya kita buka, tapi Bibelnya kita buka supaya Islam kita ini lebih kuat. Jadi kita tidak boleh hanya ngomong Bibel tok, gak ada Quran, itu namanya nggak jujur. Saya mengajar selalu 2. Kalau ngomong tentang Islam, dalilnya ya Quran. Ayat Quran menerangkan tentang hari Sabat. Di atas itu ada 4 ayat, saya tulis itu, Bu, Bapak. Surat 2 ayat 65. Dan sungguh, aku telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu yang hina. Orang yang melanggar ketentuan Allah, orang yang melanggar perintah Allah tentang apa? Keharusan beribadah pada hari Sabat, hari Sabtu, dilanggar. Akhirnya apa? Dihukum oleh Allah. Dijadikan apa? Kera. Ini Quran. Ini Quran. Sebelahnya lagi surat 4 ayat 47. Wahai orang-orang yang beri kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan Al-Quran, yang membenarkan kitab yang ada padamu, sebelum kami mengubah wajah-wajah, lalu kami putar belakang, atau kami hilangkan mereka, sebagaimana kami melaknat orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabat Sabtu, dan ketetapan Allah pasti berlaku. Itulah peringatan Allah, disuruh menepati aturan Allah. Kalau enggak, diputar nanti lehernya, dilaknat oleh Allah. Itu ancamannya, seperti yang terjadi di surat 2 ayat 65, dijadikan kerah. Surat 7 163. Dan tanyakan kepada Bani Israel yang menetapkan hal ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabat, yaitu ketika datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka berapung-apung di permukaan air, padahal pada hari-hari yang bukan Sabat ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami menguji mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Perintah melakukan ibadah pada hari Sabat. Di luar hari Sabtu tidak ada ikan terapung-apung. Itu maksudnya ya. Di luar hari Sabtu tidak ada ikan terapung-apung. Tapi hari Sabtu mestinya masyarakat itu harus beribadah. Allah menguji apa? Banyak ikan terapung-apung. Akhirnya apa?
nyerok iwak, menangkap iwak, gak sido ibadah. Itu loh maksudnya. Nah, jadi melanggar aturan Allah hanya karena menangkap ikan. Ujian dunia tidak lulus. Nah, sama dengan orang Islam, terutama laki-laki. Kita orang Islam, laki-laki ini, kalau hari Jumat tidak wajib sholat duhur. Wajib sholat apa? Sholat Jumat, ada dalilnya. Ada dalilnya. Dan untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat itu ada aturannya. Balik lagi ke ilmunya gak dipahami. Sakarepe dhewe. Dalilnya jelas, surat 62. Bagi ibu-ibu perlu mencatat ini untuk disampaikan pada keluarga di rumah yang laki-laki. Nah, kilo. Yang dan seterusnya. 62 ayat 9. Silakan. Apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Tolong simak lagi Al-Qur'annya. Aturan sholat Jumat, perintah Allah yang satu, fas'au ila dzikrillah. Terjemahannya apa? Quran, bersegeralah kamu mengingat Allah. Ini aturan sholat Jumat. Fas'au ila dzikrillah. Cara Jawa nang budalo. Fas'au ila dzikrillah. Tapi orang Islam gak nang budal. Gak nang budal. Oh, no sing dicandak. Sing ngladeni langganan teko. Sing nutupno laptop yang dan sebagainya. Padahal Allah mengatakan fas'au, segera berangkat. Gak nang budal. Komando kedua apa? Quran. Komando kedua Quran. Tolong disimak lagi supaya kita baca Quran ngerti karepe. Terjemahnya tadi, bersegeralah kamu ingat Allah. Lanjutannya, tinggalkan jual beli. Nah, menurut tafsir, tinggalkan jual beli ini sejarahnya dulu, ya tak? Makanya hari Jumat itu kalangan Nahdliyin adanya berapa kali nih Jumatan? 2. Yang satu itu zaman Rasulullah adanya di pasar. Wadarul baik, tinggalkan jual beli. Bakul-bakul tutup, tinggalkan jual beli. Bakul-bakul jualan-jualan tutup. Untuk apa? Mendatangi sholat Jumat. Tapi arti wadarul baik itu jangan diartikan tinggalkan jual beli di tenda. Tinggalkan semua aktivitas. Karena kalau tinggalkan jual beli, lo yang harus kan cuma pedagang. Saya tidak pedagang kok. Tapi artinya tinggalkan jual beli itu tinggalkan semua urusan, tinggalkan semua aktivitas untuk menghadiri sholat Jumat. Sehingga kita berangkat sholat Jumat itu tidak terlambat. Apa manfaatnya kalau sholat Jumat tidak terlambat? Katakanlah 11.38 duhur. 11.38 duhur, ya? Kita datang 11.30. Apa yang kita lakukan ketika kita masuk masjid? Tahiyatul masjid. Masih ada waktu, boleh sholat 2 rakaat lagi, sholat intidhar, sholat menunggu waktu, atau dengan zikir tidak usah banter-banter biar tidak ganggu temannya. Itu kalau datang tidak terlambat. Kalau datangnya terlambat, kapan terlambatnya sholat Jumat itu? Jamaah sholat Jumat terlambat itu kapan ukurannya? Setelahnya khotib mulai alhamdulillah. Pertama khotib naik salam, lalu ini adzan, belum terlambat.
Adzan selesai, khatib naik mimbar, alhamdulillah dan seterusnya. Yang baru datang berarti terlambat. Apa sanksinya kalau terlambat? Tidak ada pahala Jumat itu. Jadi ilmu ini kudu dipahami. Ya. Lah kadang-kadang wis adzan sik nutupno kopi nduk ngene. Warkop durung tek. Nutupno Pak durung tek Pak. Menginjak khutbah kedua baru datang gedebuk. Nyampe di rumah ditanya istrinya, nggak telat Mas. Alhamdulillah nggak telat, goblok gak mari-mari. Ilmu pelajari sungguh-sungguh ilmu ini Islam. Jadi Islam itu membuat otak ini encer, mencari dalil-dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, masih jauh lagi ilmunya, masih komplit. Nah, seringkali di masjid diumumkan para jamaah mohon HP-nya dimatikan selama sholat Jumat atau di silent. Jadi selama khotib menyampaikan khutbah sampai pada sholat, HP diminta untuk dimatikan atau silent. Atau juga jangan berbicara. Kalau ada jamaah yang berbicara ketika khutbah, siapa yang berhak untuk mengingatkan? Khotib. Jamaah tidak boleh ingatkan. Jamaah tidak boleh ingatkan. Misalkan sebelah penjenengan ngomong-ngomong, penjenengan tidak boleh nuturi. Menengo, ono khutbah, tidak boleh. Engkau sendiri dituturi pun, opo saksirku, geger. Maka yang punya kewajiban untuk negur khotib. Saya kalau di mimbar seperti singa, kereng saya di mimbar. Nah, dan itu harus kita ketahui, jangan dibiarkan. Arek cilik ngomong di buarno, ganggu. Nah, baik. Bersegeralah untuk mengingat Allah, tinggalkan jual beli, tinggalkan urusan. Kalimat terakhir ayat tadi, balik 62 ayat 9, kalimat terakhir, dzalikum. Yang demikian itu, apa maksud yang demikian itu? Duh, maca Quran kudu dijelasno ngono. Dzalikum, yang demikian itu, apa maksudnya? Yang demikian itu, datang sholat Jumat gak terlambat. Dzalikum, yang demikian itu. Ada pun yang datang terlambat gak kena ayat iku. Dzalikum, yang demikian itu, datang sholat Jumat tidak terlambat. Khairul lakum, lebih baik bagimu. In kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Bagi yang tidak mengetahui, terlambat itu gak getun blas. Sholat Jumat sudah puluhan tahun tapi gak ngerti aturannya sholat Jumat. Selama saya khutbah Jumat di mana-mana, belum pernah tahu ada jamaah masjid yang gak terlambat. Oh no ay. Wong Islam itu banyak wangel tuturane, dua blek. Padahal Qur'annya jelas, kemanfaatannya begini, ancamannya begini jelas. Mengapa tidak dipatuhi oleh orang Islam? Kemarin sudah saya terangkan dah, kalau sama ingin bahagia dua syaratnya. Atine bukaan, uteke gawin. Dua ini harus gandeng. Hati dibuka. Kalau hati dibuka, pasti mau menerima kebenaran. Kalau hatinya dibuka, walaupun itu kebenaran dari Allah dan siapa saja, tapi hati ini tutup, tidak akan diterima. Mulai satu, hati ini buka. Nomor dua, UTE kudu digawe. Dua ini gandeng. Nah, ya Pak, bukti. Ayat gampang banget, gampang, tapi nek atine gak dibuka, utuke gak digawe, angel. Surat 2:21, gampang banget ayat ini. Wahai manusia,
Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu. Ndak titik. Andai kata sembahlah Tuhanmu titik, berarti tiap manusia boleh mengambil menyembah Tuhan menurut kemauannya. Allah tidak ingin seperti itu. Maka ayat jelas, sembahlah Tuhanmu. Yang mana? Yang telah menciptakan kamu. Buka atine utuke digawe. Berarti yang harus disembah Tuhan yang menciptakan. Banyak doktor, banyak profesor, tapi menyembah Tuhan padahal Tuhan itu tidak soalnya apa? Utuke gak digawe. Golek mangkel loh ya, sing ngrungokno pengajianku golek mangkel. Nah, nek utuke digawe ndak bakal menyembah Tuhan yang tidak menciptakan. Karena perintah dari Al-Qur'an jelas, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Maka yang harus kita sembah adalah Tuhan yang menciptakan, bukan yang diciptakan. Bukan yang tidak dapat menciptakan. Anaknya Maryam sing jenenge Al-Masih Isa putra Maryam niku menciptakan apa diciptakan? Nah kok disembah-sembah? Utuke gak digawe penyembah iku. Ngono lho, atine gak dibuka. Nah, lho Islam itu gampang kok. Ya. Baik, Ibu, Bapak yang saya hormati. Kembali pada fotokopi. 4 ayat Quran sudah ya. Oh kurang 1 ya. Sama sudah. 16 atau 24 sama. Jadi 4 ayat itu nanti bisa dibuka lagi di rumah. Itulah dalil Al-Quran tentang beribadah hari Sabat. Orang-orang yang melanggar hari Sabat dikutuk oleh Allah, diadab oleh Allah. Nah, ayat berikutnya tidak usah saya terangkan terlalu banyak, biar ibu-ibu bapak tidak bingung. Ya. Tapi itu ayat saya terangkan itu dari Bible, yang semuanya itu menerangkan bahwa menurut Bible, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, orang Kristen itu beribadah harusnya hari Sabtu. Apa akibatnya kalau mereka melanggar? Nah ini ya yang penting di fotokopi itu cuma itu. Panah yang kedua, perhatikan fotokopi, panah yang kedua, melanggar kedudukan hari Sabat pastilah dihukum mati. Oh no, dalil ini dalil Alkitab, bukan KUHP, bukan Quran. Ini ayat Alkitab. Dalilnya mana? Kitab Keluaran pasal 31 ayat 12 sampai ayat 16. Itu dalilnya. Yang pada intinya ya, perjanjian dari Allah dengan Nabi Musa secara turun-temurun. Nah, secara turun-temurun apa? Beribadah harusnya hari Sabat, hari Sabtu. Ya. Lalu apa ancamannya? Nah, apa ancamannya? Panah berikutnya, panah ketiga, siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Ini Alkitab. Nah, orang Islam tidak tahu karena memang bukan kitabnya. Orang Kristen juga saya kira belum tentu tahu ini. Belum tentu tahu mereka. Pertanyaannya, lah mereka kok beribadah hari Minggu, Pak? Apa ada dalilnya? Tidak ada. Tidak ada dalilnya beribadah ke gereja hari Minggu. Terus menurut siapa? Itu pendapat daripada pemimpin-pemimpin mereka dengan menggunakan dalil
Yesus itu setelah disalib, kemudian dikubur, hari ketiga, hari Minggu, bangkit. Kebangkitan Yesus dari kubur itulah yang kemudian mereka gunakan sebagai ibadah. Tidak ada dalilnya. Dalilnya ini Alkitab ini. Ya. Malah diterangkan juga, setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Napa dilenyapkan itu? Podo dibunuh. Jadi ayatnya ini serem ini. Ya. Jadi Alkitab mengancam seperti itu. Ya. Kalau Quran tadi jelas, mereka dirubah menjadi kera dan seterusnya. Tapi menurut Alkitab, orang yang melanggar hari Sabat, maka dia harus dihukum mati. Bawahnya ada garis tepi 2. Nah, kalau tadi ancaman, hukuman, sekarang janji Tuhan kepada orang yang memelihara, yang mengkuduskan hari Sabat. Jadi yang taat melakukan ibadah pada hari Sabat. Dalilnya kitab Yesaya. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Jadi diberi kenikmatan, diberi sesuatu yang menyenangkan karena dia taat beribadah pada hari Sabat. Aku akan beri makan engkau, dicukupi rezekinya, membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit, artinya dimudahkan urusan-urusannya di bumi dengan kendaraan kemenangan. Artinya orang yang mentaati beribadah pada hari Sabat, Allah menjanjikan begitu nikmatnya. Dan janji Allah itu, ya ayyuhan nas inna wa'dahu hakun. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu pasti benar. Tinggal mereka sekarang. Saya hanya menunjukkan. Makanya saya kalau ngajar itu gitu. Ibu bapak, itu kader-kader saya begitu. Sampai membawa lembar 1 ini saja, dialog dengan siapa? Saya tidak sombong, tidak bakal kalah. 1 lembar ini saja, tekorono, gak bakal kalah. Syaratnya sampai harus bisa memahami isi ini. Yang kedua bisa menyampaikan, beres. Nah, jadi saya kalau ngajar, kader-kader saya begitu kan. Jangan menjadi back, jangan menjadi kiper. Jadi apa? Penyerang. Wah, galak Ustadz. Makanya ibu bapak jangan kaget kalau saya ngajar. Ya, saya ini memang yes, ini kegawane orang Lamongan asli. Orang Lamongan asli. Gaya ini. Baik, ibu bapak, alhamdulillah. Menggok sidik. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, hari ini saya 78 tahun plus 1 hari. Alhamdulillah. Jadi hari ini saya 78 tahun plus 1 hari. Ya. Mudah-mudahan umur yang diberikan oleh Allah kepada saya dan kepada panjenengan semuanya menjadi umur yang manfaat fid dunya wal akhirah. Ya. Baik, kembali lagi. Ilmu. Bawahnya itu ibu, fotokopi bawahnya itu. Panjenengan pernah melihat ada orang kampung Kristen yang mati? Orang kampung beragama Kristen mati, pernah melihat? Oh enggak pernah melihat. Mayitnya diapakno? Pakai jas, pakai celana dan sebagainya. Pernah tahu ya? Injilnya dak ngono. Ngono lho ya. Injilnya dak ngono. Ilmu harus dikuasai supaya mengerjakan sesuatu gak salah. Makanya tadi saya tulis bahwa itu yang ada garis tepi 2. Juga cara merawat jenazah. Bandingkan merawat jenazahnya orang Nasrani, sangat tidak sesuai dengan Injil. Menurut Injil,
Setelah Yesus itu disalib, mati di kayu salib, kemudian mayat itu diturunkan. Setelahnya itu dikafani dengan kain lenan yang putih bersih, lalu dikubur. Jadi mayat Yesus diapakno? Dikafani terus dikubur. Mayatnya orang Kristen pada umumnya celonoan, jasasan, takokno kok ngono. Ngono lho, paham ya? Bandingkan sekarang dengan orang Islam. Kita yang masih hidup, kalau ada saudara kita, tetangga kita yang beragama Islam terus mati, caranya merawat jenazah ya apa? Ono dalile? Ono, tinggal kita gelem belajar yang ngerti, nih gak gelem ya gak ngerti. Baca HPT Himpunan Putusan Tarjih bab jenazah, diterangkan itu komplit itu di HPT. Ya, si Muhammadiyah ngerti HPT, Kak Muhammadiyah tidak ngerti apa HPT, Pak. Himpunan Putusan Tarjih diterangkan itu. Mulai sakit, bagaimana kita terhadap orang sakit. Katakanlah sudah mati, orang Islam mati, dia apa no? Dimandiin. Cara memandikan, siji karo mbah montor, ono aturane. Gak langsung disemprot karo selang, Jes. Iki nek gak sinau, gak iso, gak ngerti. Tadi malam saya di Masjid Baitur Rahim Kertajaya, saya tanya, Pak Mir, di sini sudah ada tim perawatan jenazah. Saya tanya, di sini ada tim perawatan jenazah, Pak Santoso? Ada. Alhamdulillah. Bayangkan kalau tidak ada. Kalau di kampung tidak ada tim perawat jenazah, biasanya ini anak uang kampung mati nyeluk sopo? Mudin. Mudine masih siji, sing mati telu ya apa iki? Antri. Maka perlu ada tim perawatan jenazah. Dan itu harus betul-betul paham diapakno jenazah ini. Gak langsung didusi biar no, langkah-langkah. Memandikan jenazah ada aturannya. Ya ada. Nah, kemudian anggap saja sudah selesai sempurna pemandiannya. Setelah dimandikan, dikafani, mayit lanang, mayit wedok seje. Kalau laki-laki cuma 3 lembar kain kafan. Perempuan seperti itu, lain caranya. Ilmu berdasarkan Al-Quran maupun hadis yang sahih. Gak oleh ngarang dewi. Ada mayitnya orang Islam yang kalau dikafani kepalanya tidak boleh ditutup. Ayo, mayit yang bagaimana? Kepalanya tidak boleh ditutup. Apa? Bukan mati syahid, mati dalam keadaan ikhram. Itu di HPT, silakan baca itu. Ya, jadi mati dalam keadaan berikhram. Nah, dan mayitnya tidak boleh dilumuri dengan wangi-wangian. Beda dengan kita mati. Setelah dimandikan, dikafani, boleh kasih wangi-wangian dan seterusnya. Beda ya. Ini gak sinau. Makanya ilmu ya. Rugi banget wong sing gak gelem menuntut ilmu. Pemane wong Islam gak gelem ngaji. Isane cuma melok. Dikafani sudah. Terus dinampakno? Disolati. Sing uripe wingi salat. Sing waktu urip gak salat,
gak usah disolati, nakalan niku. Urip gak gelem salat, mati njaluk disolati, nakalan niku. Rasulullah memberikan garis tegas, batasan iman dan kafir adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat berarti kafir. Termasuk di ayat kita orang yang beriman tidak boleh memintakan ampun orang yang kafir. Tidak boleh memintakan ampun orang kafir. Itu ayat. Coba buka surat 9 ayat 80. Sama saja memohonkan ampunan bagi mereka atau tidak memohonkan ampunan bagi mereka. Walaupun engkau memohonkan ampunan bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Terus Yang demikian itu karena mereka ingkar atau kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. sama saja Muhammad. Kamu mintakan ampun pada mereka atau tidak kamu mintakan ampun pada mereka, atau bahkan kamu mintakan ampun 70 kali, Allah tidak akan mengampuni. Karena mereka ingkar, mereka kafir, tidak mau mengikuti aturan Allah. Lah kita itu kena penyakit ibu bapak. Napa penyakitnya? Sungkan, pekewo, sawangane, jangan-jangan. Lah mosok bapaknya mati gak di dongakno sawangane. Masih ku bapakmu nek kafir, stop. Begitu tegasnya agama Islam itu. Insya Allah ayat ini diulang hampir sama. Surat 63 ayat 6. Sama saja bagi mereka, engkau memohonkan ampunan untuk mereka atau tidak, engkau memohonkan ampunan bagi mereka. Allah tidak akan mengampuni mereka. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Allah tidak akan mengampuni mereka. Wasawa'un alaihim, sama saja bagi mereka. Kamu mintakan ampun atau tidak kamu mintakan ampun, Allah tidak akan mengampuni. Nah, sholat jenazah sudah selesai dan ada aturannya. Sholat jenazah itu softnya diatur ganjil 3, 5 sudah. Letak imam sholat jenazah ada aturannya. Kalau jenazahnya laki-laki, posisi imam di mana? Dekat kepala. Kalau imamnya jenazahnya perempuan, ada aturannya. Saya pernah kena sekak. Waktu saya ngajar, terus ada sholat jenazah di masjid. Tidak saya sebutkan, kok gak enak. Akhirnya saya pamit ibu-ibu, sebentar saya ke sholat jenazah. Begitu saya masuk, saya tanya kepada jamaah, yang meninggal laki atau perempuan? Perempuan. Saya lihat imamnya kok di kepala. Terus saya bilang, elingno imame salah posisi ini. Nek sing meninggal perempuan, posisi imam betul wantun pak, betul wantun. Ndak ana sing wani ngelingno. Akhirnya saya maju. Assalamualaikum pak, maaf. Yang meninggal ini laki atau perempuan? Perempuan. Posisi bapak sebagai imam mestinya di. Nah. Jawabannya ndak enak jawabannya. Saya dimarahi itu. Padahal saya mengingatkan. Jadi mengingatkan orang itu tidak gampang. Seperti saya terangkan kemarin, kewajiban kita mengingatkan. Orang diingatkan itu ada yang alhamdulillah matur nuwun, ada. Ono sing gak ngreken, ono sing membantah. Makanya Quran membolehkan kita berbantah dengan orang ahli kitab, boleh itu. Tapi harus dengan dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Sesama muslim pun boleh berbantah. Kok ngeyel
ngeyelan, harus dengan dalil. Baik, sholat selesai, maka jenazah dibawa kemana? Sholat jenazah selesai, terus dibawa kemana? Dikubur. Biasa zaman biyen, nih saiki lah ambulan, nih zaman biyen durung ana ambulan dipikul to nggih. Nggawa mayit iku meneng. Mikul mayit iku meneng. Umumnya mikul mayit karo apa? Nah, iya, sapa sing ngongkon iki? Iki aturan, iki aturan. Dah, nyampe di makam, ada aturannya. Jangan kamu duduk dan seterusnya. Sudah, lubang sudah siap. Memasukkan mayit dari arah mana? Mayit dimasukkan dari arah kaki, bukan dari samping. Kebanyakan orang masukkan mayit dari samping lah. Gak bener itu. Dari arah kaki, kepala masuk dulu dari arah kaki. Jalan, baru turun. Yang boleh masuk liang lahat untuk menerima mayit siapa? Ayo, siapa? Tidak harus putra-putranya. Tapi ada persyaratan, yang tadi malam tidak melakukan hubungan suami istri. Luar aturan nih. Walaupun anaknya nek mambengi kumpul, boleh. Ngono. Wah, Islam itu luar biasa dah nggih. Nek ngaji. Nek gak ngaji, wis kono enak. Gak oleh, Pak, apa? Aku mambengi kumpul. Gak oleh itu. Dan seterusnya. Inilah pentingnya menuntut ilmu. Jadi saya pagi ini banting setir, mestinya saya ngaji tidak ini keterangannya. Pagi ini saya fokus tentang menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib, manfaat dunia seperti ini, manfaat akhirat seperti itu. Oleh karena itu, ayo menuntut ilmu. Tanpa ilmu yang mumpuni, ibu bapak, kita melakukan sesuatu itu keteteran. Ya, urusan dunia saja, negara ilmu nih bingung. Yang sudah sering saya contohkan lama, memasukkan benang ke lubang jarum. Memasukkan benang ke lubang jarum. Ini saat ini lah enak tuh, ada alat bantu apa namanya? Apa namanya nenek? Dulu ndak ada itu. Kalau penjaringan masukkan benang ke lubang jarum, ya apa? Nyenggol. Dipelintir mana? Nyenggol mana? Kok gak melbu-melbu sih? Rek. Ilmunya ya apa? Dimut. Ujungnya dimut masuk. Sepele dong ya? Sepele. Makanya ilmu itu luar biasa, ibu bapak. Lebih jauh lagi, Islam itu sempurna. Tidak ada urusan kehidupan tidak diatur dalam Islam. Ya. Jadi kalau tadi saya beri perbandingan, yang di bawah itu, ya, cara merawat jenazahnya orang Kristen gak sesuai karo kitabe. Lah orang Islam kadang-kadang ya ngawur, kadang-kadang ngawur, gak sesuai karo dalil. Ngawurnya di mana? Di antaranya perempuan kan tidak boleh mengikuti pemakaman jenazah. Bapak ngikuti. Mungkin penjenengan pernah ngikuti dulu-dulu. Setelah mayat dimasukkan lubang, terus diapa no? Adan ya. Adan niku napa? Sing dipanggil wong urip apa wong mati? Uteke gak digawe. Yang dipanggil sholat itu wong urip apa wong mati? Wong urip, wong mati kok sik hayal sholat. Yuk, kok muring-muring lho ya. Ngaji karo aku kok muring-muring, pancen kereng areke. Iki kan Bangladesh lah.
Bangsa Lamongan desa iki kereng. Napa alasannya? Tidak ada dalil itu. Soal bayi lahir diadani ada hadis sendiri. Untuk apa? Bayi itu pun hadisnya lemah. Bayi diadani, dengar apa enggak? Wah, lahir itu belum bisa apa-apa, diadani gak krungu. Enggak. Tidak wajib, itu hadisnya lemah. Allah Akbar. Krungu enggak krungu. Iqamat kiri enggak krungu. Nah, kadang-kadang kita terjebak pada dalil sehingga sahih. Apalagi dipakai dalil karena lahir diadani mati tambah nemen. Ayo. Jadi ngaji ilmu. Walaupun saya keterangannya kereng. Kereng itu bukan berarti ngamuan, supaya tegas. Setelah selesai diadani, terus apa? Iqamat itu apa? Salat segera dimulai, nek tangi mayit ya apa? Gawi nuteke. Ngene iki lho. Ngaji nek gelem ngene lak enak, mulai pinter. Nek cuma melok mulai ya gak ngerti apa ngertine cuma melok. Lah ada ngaji sing suka ger sing akeh banyolane. Keterangan banyol engko nang takon ya apa pengajiane? Oh serem mau bolak-balik guyu. Ngene ngejak guyon ngundang kirun ngono. Engko lak jak guyon terus. Ibu bapak yang saya hormati, sampai di sini saya beri kesempatan, monggo yang ingin tanya atau ingin memberikan apa bantahan dan sebagainya, monggo. Jadi supaya tidak saya terus, ayo monggo saya beri kesempatan. Ya. Talqin itu nuntun lah, membimbing wong sing wis mati. Wis gak krungu. Pak Fadil, sebentar lagi sama didatangi oleh malaikat, sama ditanya man robbuka, gak krungu. Ajarilah orang-orang itu masih hidup, kayak ngaji ini kalau diajari. Jadi ngaji ini diajari. Kita besok itu mati. Setelah kita mati ada 8 tahapan setelah kita mati. Insya Allah pertemuan Kamis depan 8 tahap setelah kita mati tak terang nom nih. Ya. Jadi diterang waktu urip diterang no. Lah wis mati. Sampeyan kok ditakoni man robbuka sapa pangeranmu mongko jawaben. Mboten pireng Pak Le. Orang mati kira-kira bisa mendengar? Bisa atau enggak? Orang sudah mati bisa mendengar? Jiri sopo? Ayo. Orang sudah mati enggak bisa mendengar, jiri sopo? Buka Quran surat 35. Lo dalil. 35 surat Fatir. Mulai 19. Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Maksud buta di situ bukan buta mata saja, buta hati. Tidak sama orang yang hatinya buta dengan orang yang lanjut. Ya, lanjutannya. Dan tidak pula sama gelap gulita dengan cahaya. Orang yang tidak dapat hidayah beda dengan orang yang mendapat hidayah. Terus. Dan tidak pula sama yang teduh dengan yang panas. Yang teduh dengan yang panas. Yang teduh berarti dapat rahmat dari Allah. Yang panas adab. Lanjut terakhir. Dan tidak pula sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Tidak sama orang hidup dengan orang yang mati. Lanjut. Sungguh Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang
yang dia kehendaki dan kepada Muhammad, dan engkau Muhammad tidak akan sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat bergerak. Dan engkau Muhammad, ingat kalimatnya, dan engkau Muhammad tidak sanggup membuat orang yang di dalam kubur mendengar. Berarti orang di dalam kubur itu Nabi Muhammad diberitahu oleh Allah, dan engkau Muhammad tidak sanggup menjadikan orang dalam kubur mendengar. Lah kok sik mbok tuturi ae, mokong sampeyan niku. Wis dikandani gak krungu sik dituturi ae. Terus bagaimana? Setelahnya selesai, dimasukkan kubur selesai dan sebagainya. Nah, itu ada dah. Salah satu di antara itu berdoa, didoakan. Iya, itu ada. Ya. Setelahnya selesai, keluarga kerikil itu yang barangkali belum banyak dilakukan oleh. Iya, jadi ditaburi kerikil 3 atau 5 atau 7. Mana? Bukan bunga, kerikil, batu kecil-kecil itu. Bawa bunga, makanya orang-orang Islam yang nang kuburan ditakoni badhe ndak pundi? Nyekar, apa kok nyekar? Mergo bunga iku cara Jawane sekar, nek nggo warit badhe ndak pundi? Ngarit. Sapa sing ngongkon nggo bunga? Ndak ada tuntunannya. Ndak ada. Jadi ndak mbak bunga ndak apa-apa. Ya. Kerikil waktu selesai pemakaman saja. Selesai pemakaman buyar, taruh mulai dari atas kepala sampai kaki sudah. Itu barangkali jarang ya. Jarang itu. Makanya ngaji. Baca sekali lagi HPT, Himpunan Putusan Tarjih, bab jenazah. Yang belum punya boleh mencari untuk membeli. HPT, Himpunan Putusan Tarjih. Nah, ya Bapak, inilah pentingnya. Dan saya ulang lagi sejak awal, kita beragama Islam itu nikmat. Kenapa? Nikmat. Nikmatnya bagaimana? Ya itulah yang kita lakukan itu mesti ada dalilnya. Nggak oleh kira, nggak boleh bebek, nggak boleh. Kata orang sana, nggak boleh norok. Ibu-ibu setelahnya pemakaman selesai, sore hari boleh. Dan saya ingatkan jangan sendirian. Kenapa? Ditegep. Wong wedok apa maneh sik enom, ayu, ijenan nang kuburan, hati-hati. Keselamatan, ini bukan hadis loh ini. Ini keselamatan. Jadi kalau sudah pemakaman selesai, si anak tutuke itu dilarang makan di rumah orang yang barusan kesusahan. Biasanya anak brokoan ya, mari ke kuburan kok tego. Ketika bapak ini mati, orang kampung bilang, sakno ya, anaknya si cilik-cilik ditinggal mati, bapaknya sakno ya, betul sakno. Tapi mari ngono, lekoh mangan, kok kolu. Wis mari ngono, ngapunten, mangkin dalu napa wonten ngaji? Wonten. Sampai 7 dino. Suguhane enak-enak, seneng sing teko. Ngaji, keluarga silakan.
keluarga saja. Tidak usah diundang wong masyarakat. Umumnya lah ngono to nggih. Anake cuma ngene tok. Mergo gak iso ngaji anake. Sing diundang masyarakat, pokok bingkisane akeh, sangune akeh, seneng. Mulai takon binjing malih nak nggih. Ini loh. Jadi Islam itu tidak gitu. Dulu zaman Rasulullah ada seorang sahabat namanya Ja'far. Kenal nggih Ja'far nggih? Ja'far mati. Ja'far mati. Apa kata Rasulullah? Kepada para sahabat Ja'far berkata, "Hai para sahabat, buat makanan. Kumpulkan makanan. Berikan kepada keluarga Ja'far." Karena Ja'far meninggal bojo, ninggal anak. Ja'far itu tiang rumah tangga, bantun. Nah saiki enggak kok. Saiki enggak. Nek suguhane gak enak dirasani. Ngaji nang kono wingi lho gak enak ya. Teh gak legi. Kok kono. Ya. Gimana Pak kalau saya cukup Pak? Bukan soal cukup, bukan tidak cukup. Tuntunane ono enggak? Ibu jangan sombong, bapak jangan sombong. Saya cukup kok, saya kaya kok. Walaupun saya adakan pengajian 40 hari 40 malam, saya bisa. Kekayaan saya melebihi itu 300 triliun. Bukan soal kekayaan. Orang Islam kalau berbuat harus ada ngono lho. Paham ya? Silakan yang mau menanyakan sesuatu. Ya, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi terkait surat atau perasaan di situ adalah sama saja memohonkan ampun bagi mereka atau memohonkan ampun bagi mereka tersebut bahwa Allah tidak akan memberikan dan mereka kafir dalam sulit itu sudah termasuk kita dilarang untuk mengikuti sholat jenazah bagi mereka yang tidak sholat. Tolong suratnya tetap ayat 84. Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka orang-orang munafik selama-lamanya, dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Jangan kamu mengikuti sholat. Jadi kalau ada orang munafik, jelas munafik ya, lalu kita tidak ikut sholat, gak apa-apa. Ayatnya ono kok. Maka mestinya kalau ada orang mati di kampung, keluarganya takonono, Pak maaf, almarhum ini dulu waktu hidupnya sholat enggak? Enggak. Maaf saya tidak ikut sholat. Dalam? Oh, orang punya hutang. Ada hadisnya sendiri. Nah ini, jangan kamu ikut sholat. Kalau dia itu munafik, kalau dia itu ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Dan jangan kamu berdiri di kuburnya untuk mendoakan. Kan selesai pemakaman saya katakan tadi doa. Satu orang berdoa lainnya mengamini. Dilarang itu. Muhammad itu diberitahu oleh Allah. Muhammad. Nah kita ngeyel. Masih ada lanjutannya Ibu? Silakan. Mungkin ada lanjutannya. Silakan. Ini pengalaman saya Ustaz. Iya. Waktu kecil saya meninggal di daerah Ismail, kemudian saat pemakaman itu ada muncul yang menyuruh keluarga untuk menazani jenazah almarhum. Lalu saya katakan kemudian aku tidak ada azan. Iya. Misalnya marah, mujinya marah Ustaz. Betul. Saya diseramahi Ya. di pemakaman. Ya. Yaitu aja pengalaman saya. Betul. Seperti saya katakan tadi, mengingatkan orang itu tidak gampang. Ibu benar. Ibu mengatakan tidak ada adzan. Benar itu. Mudirnya marah.
Ya, mengingatkan orang itu tidak gampang. Makanya kalau kita mengingatkan seseorang, terus kita dimarahi, tidak usah kapok. Wis mending mana mau aku ngelingno. Mengingatkan itu perintah. Fadzakir innama anta mudzakir. Peringatkan. Sesungguhnya kewajibanmu ingatkan. Diingatkan. Marah. Memang mereka berdasar kebiasaan. Biasanya selesai dimakamkan, diadani, diqomati. Mestine mari qomati ku terus salat berjamaah. Nah nek iku tangi ya apa? Sak pocong tangi ini. Ati dibuka, utek digawe, beres innalillahi. Ati dibuka, utek digawe. Nek utek gak digawe, wangel tuturane. Tuturane angel wong Islam itu. Nah, tadi siapa yang tanya lagi? Utang. Nah, punya utang. Orang punya utang, sholat enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada kalau kita selimpahan. Iya. Jadi tidak ada bunga, tidak ada adat, tidak ada tahlil. Ya. Tahlil ada yang karena saya ada pengalaman, ada adik ipar saya meninggal. Saya mengatakan tidak perlu memakai bunga. Tapi orang kampung di situ harus pakai bunga sehingga saya geleng di kamar. Ya. Ya, geleng di kamar. Bersembunyi, ya. Betul. Ya. Ya. Bu, Bapak, saya ingat Profesor Dr. Nur Zaman, pendiri Masjid Nur Zaman Kampus B. Ketika belum meninggal sudah wasiat. Kalau saya meninggal, jangan ada ucapan bela sungkawa dengan kirim kembang. Baik itu dikirim ke rumah, ke kampus atau tidak ada satu. Yang kedua, peralatan kedokteran milik saya ini THT, spesial THT. Yang ada di rumah silakan dijual oleh keluarga untuk diamalkan. Yang ada di kampus dibangun kampus. Begitu tegasnya. Nah kita itu kan model nek karangan bunga sak pirang-pirang, oh terpandang dia. Terpandang apane? Ukuran terpandang bukan karena banyaknya karangan bunga ucapan bela sungkawa. Terpandang bukan di dunia saja, terutama besok di akhirat itu. Inna akramakum, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang walaupun tidak ada karangan bunga. Kalau dia itu hidupnya orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, orang yang beriman dan benar-benar soleh, luar biasa tempatnya. Walaupun karangan bunga ya ke, sampai ini Pak Jokowi mati lah karangan bunga ya ke, mantan presiden ya. Tapi meni sama kita ini nduk kono. CJ pemain masuk 3 besar koruptor dunia. Jadi ibu tidak salah melarang tadi bu. Amun ya, pertanyaan Bu Nurul, orang punya utang. Dulu Rasulullah itu kalau sholat berjamaah dengan sahabat, imamnya siapa? Rasulullah aja imam dah. Suatu ketika sholat jenazah, Rasulullah tidak mau jadi imam. Silakan. Rasulullah tidak mau jadi imam. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Karena si fulan punya utang.
Nah, makanya dalam Al-Quran kan diterangkan utang piutang harus dicatat, dibacakan kedua belah pihak. Kalau saya utang koperasi kantor, misalkan saya masih dinas, belanja kantor belum bayar, istri saya beritahu, Bu, bapakmu belanja ngene durung bayar. Perlunya aku mati bayar niku. Islam itu mengajarkan gitu. Tidak ada pinjol terus wongnya bunuh diri mergo kejirut. Karena apa? Seluman-seluman selamat gak ngaku. Sing wedok utang gak cerita yang lanang, si lanang utang gak cerita sing wedok. Utang tulis Quran itu. Tulis jumlahnya, jangka waktunya dan sebagainya. Kalau sudah tanda tangani dibacakan, beres. Apabila yang punya utang itu dalam keadaan kesulitan, beri jangka waktu. Atau memang keadaannya sangat kesulitan dan tidak mungkin bisa menjar, bebaskan. Kurang apa Islam itu? Ojo malah mari anak putu, wah, dua anakan. Balik Rasulullah tidak mengimami. Kenapa ya Rasulullah? Fulan punya utang. Sahabat yang kaya langsung ngacung, saya ya Rasulullah yang menanggung utangnya, saya yang ngelunasi. Rasulullah mau ngimami karena ada yang menanggung. Besok pagi Rasulullah ketemu, wis mbak lunasi, belum, cepet lunasi. Selama utangnya belum lunasi, rohnya masih belum diterima oleh Allah. Itulah, itu hadis sahih. Maka paling aman urip iku gak duwe aman. Paham ya? Nah, alhamdulillah sudah 10:30. Sudah 10:30. Mudah-mudahan ya, fotokopi yang saya bawa ini walaupun saya terangkan singkat, mudah-mudahan ada maknanya. Dan yang lain saya banyak bicara tentang ilmu. Nikmatnya menjadi orang Islam karena kita berilmu. Maka ayo kita sungguh-sungguh menuntut ilmu karena Allah. Dan semoga Allah memberikan ridho terhadap apa yang kita kerjakan. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.